kita bisa loh kayak gitu. Perempuan itu bisa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setara, bagaimana kabarnya? Sehat tentunya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa ikuti vaksin juga. Tetapi saya ucapkan selamat datang di podcast Gender Talk episode yang ke-13. Gender Talk merupakan podcast yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY yang fokus terhadap isu gender. Berbicara tentang gender, kita tidak hanya berbicara tentang perempuan, tapi kita juga berbicara tentang pemenuhan rasa hak dan keadilan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bersama saya, Maeswara Nusantoro yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Sobat Setara, kalau Sobat Setara, terutama warga DIY, mencermati akhir-akhir ini ketika PPKM mulai turun level, kota Jogja ini cukup dipadati dengan banyak wisatawan ya, banyak plat luar kota maupun dalam kota yang memadati jalan-jalan. Jalan Kaliurang macet, Jalan Malioboro macet, Jalan Mangkubumi macet. Ini menandakan animo atau gerak pariwisata yang sudah mulai bangkit lagi. Bisa kita lihat juga dari pesisir selatan Yogyakarta hingga ujung Gunung Merapi dipenuhi dengan destinasi wisata yang cukup menarik. Tetapi berbicara tentang pariwisata, kita juga tidak terlepas dari pelaku wisata. Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana terutama perempuan dalam menggeluti dunia pariwisata di Yogyakarta. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan dalam pariwisata Jogja dengan sebuah pertanyaan, apakah sebagai subjek atau objek. Telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama dari sudut pandang legislatif dan yang satu dari sudut pandang ahli atau dari pemerintahan. Yang pertama ada Bapak Haji Kuswanto SIP. Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya. Selamat siang Pak Kuswanto. Selamat siang. Lalu yang kedua ada Ibu Anita Ferawati SPSI. Halo Bu Vera. Halo Mas, apa kabar? Selamat siang semua, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Vera sudah hadir. Sama-sama. Untuk itu pasti Sobat Setara sudah tidak sabar menunggu berbagai perspektif yang akan kita temukan pada kesempatan kali ini. Maka dari itu izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup mendasar yang kira-kira terlihat tadi yang telah saya ceritakan tentang kepadatan mulai pariwisata di Jogja. Dengan saya ingin bertanya kepada Bu Vera. Bu Vera, ini kan PPKM sudah mulai turun Bu, lalu jalan-jalan Jogja udah macet. Kalau dari data sendiri, apakah pariwisata di Jogja sudah semakin tinggi antusiasnya Bu? Terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat memang apalagi nggak cuma akhir pekan ya, biasanya kita dulu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Kemarin hari Kamis itu saya sudah mulai kena macet. Aneh juga ya kena macet. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya Pak. Ngeri-ngeri sedap. Satu sisi kita seneng nih, perekonomian kita kan sudah mulai bangkit lagi. Satu sisi lagi timbul kerumunan pasti karena banyak orang. Padahal memang kalau pariwisata tidak mungkin terlepas dari mobilisasi, kemudian banyak orang tuh nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Jadi ya benar-benar ngeri-ngeri sedap. Maksudnya satu sisi saya seneng nih posisi Jogja apalagi sudah mulai bangkit, tapi satu sisi kemudian banyak timbul kerumunan apalagi masih banyak yang ternyata nggak prokes, nggak pakai masker dan sebagainya. Kalau tadi sempat ditanyakan untuk data hunian di Jogja untuk hotel itu sudah di atas 80%. Menyenangkan sebenarnya untuk teman-teman pelaku industri pariwisata, karena mereka sudah mulai hidup lagi setelah 2 tahun istilahnya off. Cuman tetap harus kita harus perhatikan protokol kesehatan.
Jadi jangan sampai kemudian orang melupakan yang 5M yang selama ini kita lakukan ya. Apalagi kemudian tidak memakai masker seperti itu. Walaupun posisi kita sudah turun di level 2 PPKM kita, tapi itu tetap, dan kayaknya kalau yang memakai masker itu menurut saya selamanya dalam arti pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Sementara ini kita harus pakai masker dulu seperti itu. Nah, kami sebenarnya Dinas Pariwisata pun kerjasama dengan Dinas Kesehatan Bapak Kota itu ada, kalau untuk Malioboro itu kita ada fasilitas, ini Dinas Kesehatan Kota sih sebenarnya, Kota Yogyakarta itu fasilitas vaksin maupun PCR dan antigen di halaman Hotel Mutiara sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kan Satpol PP kadang melakukan rahasia, tiba-tiba kemudian ada yang ditanya sudah vaksin atau belum. Iya. Nah itu nanti disarankan mereka untuk vaksin di halaman Hotel Mutiara, disiapkan seperti itu. Setiap Sabtu dan Minggu, cuman setiap Sabtu dan Minggu karena kita mengantisipasi lonjakan memang wisatawan di hari-hari itu. Dan untuk destinasi itu sebenarnya sudah mulai diberlakukan, mereka harus ada peduli lindungi. Jadi orang akan ketahuan sudah vaksin atau enggak. Seperti itu, kalau enggak vaksin ya belum vaksin ya tidak boleh masuk. Karena sempat ada kejadian, apalagi waktu masih uji coba waktu itu di salah satu destinasi, satu bis hampir separuh itu belum vaksin, disuruh balik. Seperti itu, karena ya jangan sampai kemudian kita ada klaster baru, apalagi sekarang ininya agak naik ya posisinya Jogja, kemudian ada hoax, semoga hoax kalau saya, yang ada gelombang ketiga dan sebagainya. Jadi ya itu Mas, kita ngeri-ngeri sedap. Semoga tetap seperti ini, maksudnya perekonomian akan balik lagi, tapi yang lain masyarakat juga akan tetap memakai masker, mematuhi prokes dan sebagainya, seperti itu. Berarti kalau secara data dan kondisi lapangan semakin terbuka dan datanya semakin naik ya? Semakin naik sebenarnya, cuman ya itu, ayo nggak apa-apa naik, tapi prokes tetap loh, seperti itu. Karena kalau nggak naik juga kasihan teman-teman pelaku pariwisata. Ya, ada yang sampai kemudian menjual aset. Seperti itu kan kasihan. Nah, seperti ini bagi mereka lah menyenangkan sekali, tapi ya itu harus selalu diperhatikan terkait itu, jangan sampai klaster baru. Kalau dari Pak Riswanto sendiri gimana Pak? Apakah juga merasa semakin padat Pak jalan-jalannya nih Pak? Ya, kami merasakan sendiri Mas Siswa. Di DIY ini sudah mulai padat setelah turun levelnya. Dan menurut saya karena pandemi COVID-19 itu kan hampir 2 tahun mereka itu baik luar daerah, apalagi di dalam daerah sendiri sudah menahan diri, tidak bisa keluar, tidak bisa kegiatan, apalagi ekonomi sudah terpuruk seperti itu. Dengan turunnya level ini otomatis akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka pelaku pariwisata. Nah, di sini juga tadi Mbak Vera mengatakan itunya senang dan tidaknya dengan menggeliatnya perekonomian juga kita senang. Ngeri-ngeri sedap tadi benar. Nah, makanya kami juga istilahnya menekankan kepada Dinas Pariwisata DIY untuk menghimbau kepada kabupaten kota, karena apa, destinasi wisata ini di DIY sudah banyak sekali, apalagi di Gunung Kidul, Kulon Progo juga seperti itu, Sleman. Nah ini agar selalu ketat dalam menghimbau wisatawan yang masuk di destinasi wisata DIY ini betul-betul diperketat. Maksudnya peduli lindungi harus sudah punya. Kalau enggak ya benar tadi Mbak Vera tadi mengatakan seperti itu, karena dampaknya yang menerima kita kalau tidak seperti itu. Kita tidak lebih ketat, ya dampaknya kepada kita. Ya, ini saya juga mengapresiasi dengan turunnya level di COVID-19 di DIY ini. Semoga ini makin turun terus, harapan kami seperti itu. Titik-titik mana saja Bu yang paling padat Bu? Mungkin yang paling ramai di wisata budayanya atau di wisata alamnya? Wisata alam masih merajai ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi, pantai seperti itu. Tapi memang sebenarnya kayak uji coba kemarin, pantai belum ya, di awal uji coba kita itu kan sebenarnya pantai belum. Tapi memang pantai itu, apalagi Jogja ya, Jogja itu kan surga pantai kalau saya lihat ya. Tetap itu daya tarik wisata. Jadi walaupun masih ditutup, tetap masih ada yang coba untuk
istilahnya curi-curi lah seperti itu kan, karena jalannya kan juga banyak ya istilahnya mau menuju ke pantai itu sudah ditutup di sini, mereka lewat jalan yang lain dan mereka tahu nih misal ketika pagi subuh habis subuh itu ketika nggak ada petugas seperti apa mereka sudah masuk kan. Kemarin ternyata seperti itu, jadi mereka pikniknya di atas nginepnya di atas bis Pak biasanya gitu sampai jam pagi banget itu mereka seperti itu kan kemarin. Nah itu yang ya memang susah-susah gampang udah ini teman-teman perhubungan mungkin teman-teman dinas pariwisata kabupaten mereka juga nggak kurang-kurangnya kemudian melakukan sweeping, kemudian melakukan piket tuh setiap hari Ribu juga jaga nih jangan sampai kemudian masuk. Tapi ya itu mereka pintar, mereka kan tahu waktu-waktu yang kosong jalannya seperti apa. Tapi ya ketika orang berhubungan dengan perut ya Pak Bos, apapun akan dilakukan masih seperti itu. Sebetulnya bukan mereka tahu Mbak Vera, ternyata yang punya usaha di pinggir-pinggir pantai, yang punya penginapan itu memberitahukan order dulu pada yang pemilik villa-villa, saya mau datang tanggal sekian. Ternyata pagi kan ada karena meluapnya di stop, dikondisikan oleh yang punya jangan datang siang jam-jam tugas datanglah sebelum jam 3 pagi. Nah di situ itu saya bilang teman seperti itu, jangan seperti itu, kamu kepentingan pribadi tapi tidak kepentingan dampak, tapi kan gitu. Iya, makanya ketika berhubungan dengan perut orang akan melakukan segalanya karena ya itu istilahnya mending mereka pun risrawo covid direwangi tunggu dirawo karena kalau enggak mereka usaha mereka harus makan dari mana seperti itu ya dilematis di situ sih. Tadi sedikit menyinggung perut dan tentunya juga pelaku usaha. Ya. Kalau pelaku usaha sendiri apakah sudah siap menghadapi perekonomian atau pariwisata tinggi yang mulai dibuka kembali? Kita mempersiapkan mereka, jadi mereka paling nggak sudah punya tersertifikasi CHSE yaitu terkait dengan kebersihan, kemudian keamanan, kesehatan, kemudian mereka harus juga mempertimbangkan jangan sampai yang namanya pariwisata itu kemudian merusak, jadi ada keberlanjutan kalau sekarang kita sebut ya. Jangan sampai yang namanya orang berwisata itu sampai naik itu harus mereka perhatikan. Makanya kami coba untuk sekarang selalu kita lakukan ini monitoring dan evaluasi terkait dengan kondisi pariwisata, kondisi destinasi wisata sekarang. Jadi jangan sampai ini mereka memang istilahnya keluar dari aturan. Kemudian sertifikasi CHSE itu wajib mereka punyai karena di situ wisatawan akan nyaman. Oh ini sudah memenuhi ini, termasuk sebenarnya restoran dan hotel. Kemudian vaksin kami mulai bulan April kemarin ketika sudah mulai ada vaksin waktu itu awal itu kan buat nakes dan kemudian buat pelayan publik itu mulai kita jalankan sampai kita itu kami dinas pariwisata aja sudah melakukan vaksin 50% dari pelaku pariwisata. Jadi pelaku pariwisata itu sekitar ada 32 ribuan, maka kami itu sampai posisi 16.000 kami sudah melakukan vaksin. Seperti itu. Jadi semua kabupaten kita kerjasama dengan macam-macam Bapak. Jadi dari dinas kesehatan pasti kan mereka yang punya vaksin. Kita sempat dengan pihak ketiga. Jadi waktu itu belum ada istilahnya yang punya gawe hanya dinas kesehatan. Kita belum bisa ambil anggaran dari APBD kita. Jadi saya kerjasama waktu itu Bapak sempat di awal itu ada Traveloka, kemudian ada Grab. Kemudian kita sempat dengan BI, BPD, kita sempat dengan BOB. Ini tiket.com dengan BOB juga sekarang masih jalan di 2 tempat. Hari ini kita di Gunung Kidul, besok Jumat kita di Kulon Progo. Seperti itu. Jadi kita waktu itu kalau dibilang dinas kesehatan, saya sampai dibilangin Mbak, ini kayak jadi dinas kesehatan atau dinas pariwisata. Karena saya memang istilahnya kalau kami punya istilahnya ono maunya iya, kami punya istilahnya ada kalau orang bilang yo duwe karep kok makanya kayak gitu karena ketika kami berharap waktu itu di awal Pak teman-teman pelaku pariwisata semua tervaksin. Kan waktu itu sempat kita 70% ya semua harus vaksin kemudian kita bisa herd immunity tercapai kemudian turun level yang sekarang kemudian naik di 80% ya. Kami coba membantu dinas kesehatan untuk push percepatan. Iya, untuk percepatan.
Tiap hari saya dulu mas, gaweannya vaksin, udah sampai biasanya saya gawean kok jadi tukang vaksin seperti itu. Tapi nggak apa karena kemudian kita coba, nggak cuma pelaku, termasuk keluarganya. Semua mana yang belum sampai kayak gitu kami. Sampai ke desa wisata kami lakukan ke destinasi. Kami punya program vaksin wisata. Waduh, sudah sampai 30-an ada banyak. Seperti itu, kerjasama dengan macam-macam dengan dinas pariwisata kabupaten kota, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan DIY, terus beberapa stakeholder dengan Polda juga pernah bapak kami kemarin dengan Korem juga yang kegiatan dengan Kemenpar untuk ekraf terkait vaksin seperti itu. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Ada bantuan apa yang bisa untuk teman-teman pelaku kita carikan kayak gitu. Pokoknya ya gimana paling terdampak pariwisata, paling terdampak karena mobilitas dibatasi, orang berkerumun dibatasi. Ya pariwisata kalau nggak ada mobilitas, yang namanya piknik itu masih pergi, pindah satu tempat ke pindah lain nih, ke tempat lain nih kan nggak mungkin kemudian nggak terkena dampak. Dan Jogja pariwisata itu kan termasuk dari 3 pilar utama Bapak selain pendidikan dan satu lagi kesehatan. Kesehatan. Ya seperti itu. Jadi ngaruh sekali kan mas seperti itu. Berarti mendorong sekaligus melindungi pariwisata juga salah satunya lewat vaksin. Iya. Tadi ada saya mendengar ada 32.000 pekerja itu. Apakah Bu Vera memiliki data? Apakah kira-kira berapa jumlah perempuan atau laki-laki? Iya. Kalau untuk data pastinya kami memang akui belum, cuman kalau untuk data kita yang dari asosiasi aja ya, kita lihat dari asosiasi itu memang saya akui pelaku kita di DIY itu kalau untuk perempuan belum ada 50%. Beda dengan kalau dunia ya, saya sempat baca nih dari datanya UNWTO, organisasi pariwisata dunia itu sebenarnya data sedunia itu pelaku pariwisata perempuan itu 54%. Berarti 4% nih di atas pelaku pariwisatanya yang laki-laki. Cuman memang di Jogja kalau kita lihat belum sebanyak itu. Masih 40%-an. Hanya seperti itu. Jadi masih didominasi oleh laki-laki. Nah, nanti Indra masih tanya, sebabnya kenapa ya Bu kira-kira? Daripada saya cerita dulu, nanti kan tunggu Indra yang tanya nih. Saya malah ingin tanya ke Pak Kus dulu. Oke. Ya siap. Nanti saya terus ya. Saya soalnya perempuan sendiri, kalau perempuan itu katanya kan lebih banyak bicara, ngatain gitu. Iya, memang gitu. Untuk melindungi para pekerja, terutama pelaku wisata ini, apakah ada kebijakan khusus Pak untuk melindungi terutama perempuan ya Pak? Ya, dengan menggeliatnya pariwisata di DIY. Jadi intinya supaya apa? Perempuan itu tidak hanya sebagai subjek juga. Dan di sini harus pariwisata harus berperan aktif. Wanita harus berperan aktif dalam pariwisata juga. Nah di sini kami selaku Dewan akan selalu mendorong UPD. Tentu saja dalam hal ini kita keroyok. Sehingga perempuan-perempuan itu bisa berdaya guna dan tampil dalam pariwisata ini istilahnya meningkatkan perannya dalam menyongsong pariwisata yang sudah menggeliat seperti ini. Jadi juga program DP3P2 Desa Mandiri Budaya, Desa Prima itu harus betul-betul digodok terus, dikawal terus, sehingga pemberdayaan perempuan itu betul-betul bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Dan harapan kami kalau yang namanya BKK, bantuan keuangan khusus baik APBD provinsi maupun dari kabupaten, ini kalau bisa jangan hanya fisik saja. Yang dilakukan saat ini kan untuk pembangunan fisik, harus sama pembangunan manusianya juga, pemberdayaan masyarakatnya juga dibangun lewat BKK tersebut. Baik itu pelatihan catering, pengolahan buka dan sebagainya, sehingga nanti bisa UMKM hidup menyongsong pariwisata dengan karya mereka bisa jalan, kehidupan ekonomi akan tumbuh. Seperti itu dorongan kami. Baik Pak Gus. Iya.
Tapi apakah Pak Agus pernah mendengar Pak, apa ada kasus-kasus tertentu seperti pekerja pariwisata perempuan yang mengalami tindak kekerasan atau dan lain-lain? Kalau sampai saat ini pekerja pariwisata yang mengalami tindak kekerasan, biasanya yang namanya dewan itu kan jadi tempat aduan, Mas. Iya, Pak. Belum ada yang mengadu ke dewan seperti itu. Terlindungi. Ya, iya. Bu Vera juga senada dengan Pak Agus bahwa di masa akhir-akhir ini, terutama di saat pariwisata semakin dibuka, belum ada kasus-kasus aduan, terutama pelaku wisata yang merasa dirugikan, Bu. Pelaku wisata atau sama dengan Pak Gus, pelaku wisata, pariwisata perempuan atau pelaku wisata? Maksudnya wisatawan? Pelakunya, Bu. Pelakunya ya. Pelakunya. Oke, pelakunya Baik perempuan maupun laki. Iya, kalau sampai saat ini belum ada aduan, cuman yang saya tahu sebenarnya kenapa jenengan tanya seperti itu, Mas, karena riskan ya. Pelaku pariwisata perempuan itu riskan toh Bapak. Ada yang tadi ada kekerasan, kemudian pelecehan seksual dan sebagainya. Karena tadi disampaikan di judulnya, kemudian Pak Kos juga sudah sounding subjek atau objek sih, kemudian sampai itu. Nah, ketika itu jadi objek, itu memang akan terjadi seperti itu. Seringnya perempuan istilahnya kalau saya boleh bilang kurang diajeni seperti itu. Tapi kita coba sekarang perempuan sebagai subjek. Jadi dan subjek utama, jangan hanya subjek ketika kemudian hanya penunggu tempat wisata atau kemudian pengelola, tapi enggak, mereka harus punya peran perempuan. Saya senang kalau ngomongin perempuan, Pak, senang sekali. Karena perempuan ya. Kenapa ya? Perempuan gitu. Dan saya penganut kesetaraan gender, maksudnya, ayolah teman-teman perempuan itu, kita itu walaupun secara fisik mungkin kita berbeda dengan laki-laki, tapi kita bisa punya peran yang sama. Maksudnya ketika terkait dengan pariwisata, mungkin memang ada keterbatasan karena pariwisata itu kalau dibikin 24 jam. Kita perempuan memang punya terbatas akses, misal Bapak. Yeah. Mungkin angkutan kita juga nggak sampai malam, atau kemudian kalau antar jemput kan nggak memungkinkan juga, perempuan nggak mungkin, nggak istilahnya Raisa loh kita jaga ke seperti itu. Kemudian misal naik motor juga mungkin berbahaya. Nah kalau di Jogja sebenarnya ini kan nggak ada aduan, jadi kayaknya memang aman sampai malam pun, karena saya pelaku Pak, saya biasa pulang jam 1 malam gitu. Mungkin tetangga saya sampai heran ketika orang Ronda ini balik jam yang ini. Tapi ya kan saya biasa, karena saya merasa nyaman sebenarnya di Jogja, walaupun kemudian ada berita yang kemarin sempat yang saya pikir juga hoax, karena saya juga belum pernah tahu berita-berita yang kemudian ada kelitih dan sebagainya kayak gitu, yang itu menurut saya juga hanya ingin bikin Jogja agak ramai nih, karena selama ini saya biasa loh Mas, kalau boleh terus-terusan jam 11, jam 12, jam 1 itu sangat biasa pulang. Karena memang Bapak, tugasan kami harus memaksa seperti itu, karena tugas kami kan nggak hanya kemudian jam kerja jam 7:30 sampai jam 4, tapi kemudian ada hal lain yang mungkin harus dibicarakan di luar jam kerja seperti itu, karena nggak hanya formal ya, informal pun harus kita lakukan terhadap beberapa hal seperti itu. Jadi kalau kemudian sepakat dengan Pak Kos tidak ada aduan, itu berarti Jogja nyaman dan aman untuk teman-teman perempuan pelaku pariwisata. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang subjek dan objek, berarti dari Pak Gus dan Bu Vira sendiri setuju ya untuk mendorong perempuan untuk semakin menuju subjek dari pariwisata tersebut ya? Iya, harus kesetaraan gender itu harus kita perjuangkan. Subjek utama, makanya saya bilang nggak cuma subjek kemudian penunggu destinasi, tapi harus ada berani untuk mengambil keputusan gitu Pak. Perempuan tuh harus di garda depan. Seperti asosiasi kita punya GIPI ya, gabungan industri pariwisata Indonesia, itu ada 4 dari asosiasi kita itu ketuanya perempuan. Ada perempuan, ada di asosiasi rekreasi keluarga Indonesia yang di bawahnya ada bisa Jogja Baik, kemudian Kitfan dan sebagainya, itu perempuan. Kemudian GIPI jelas ya, wanita industri pariwisata Indonesia jelas perempuan. Ada 30 pengusaha di situ. Kemudian kita ada GPY, Gabungan Perhotelan Yogyakarta, ketuanya juga perempuan. Kemudian PPJI yang paguyuban, pengelola jasa boga. Kalau jasa boga jelas memang masak banyak yang perempuan, itu juga perempuan. Nah kita dorong, nggak cuman kemudian
ini apa laki-laki semua yang berperan, tapi perempuan juga bisa loh ternyata. Ngaten Bapak. Kemarin pilihan lurah tempat saya perempuan tak dorong maju, nggak apa-apa. Jangan takut dengan laki-laki, nyatanya menang. Menang. Mantap. Mantap sobat setara. Mantap. Makanya saya kemarin yang saya sempat juga rapat hampir 70-80 peserta rapat. Kita cuma 5 orang yang perempuan. Satu kami dari dinas pariwisata, ada 2 dokter, kemudian ada 1 dari tim wartawan dan 1 dari sama dinas kesehatan. Nah, kita bangga banget di antara bapak-bapak ya. Iya. Saya tuh pengen bikin status loh Mas waktu itu. di antara para bapak. Saya sering bikin status ketika saya foto di antara bapak-bapak. Bukan kemudian saya pengen mendorong sih sebenarnya teman-teman. Kita bisa loh kayak gitu. Perempuan itu bisa loh. Istilahnya tapi tetap harus diingat. Jadi kita masih tetap punya fungsi sebagai perempuan. Tetap harus. Saya juga istilahnya istri di rumah punya fungsi. Walaupun ada laki-laki suami saya juga harus memposisikan fungsi saya ketika di rumah seperti apa, seperti itu. Harus bisa memilahkan juga. Cuman istilahnya pekerjaan di rumah juga harus diselesaikan, cuman kita juga bisa berkiprah, berekspresi nih di luar seperti itu. Jadi saya tetap masak kalau pagi itu saya sudah masak sampai untuk siang, untuk juga ada di rumah. Nanti yang malam yang saya sudah pulang kita bisa bebas. Jadi tidak meninggalkan kodrat perempuannya itu. Tetap kudu nyapu seperti itu. Tetap bersama, istilahnya seperti itu. Tadi berbicara tentang perempuan, sekarang kita berbicara tentang laki-laki, Bu Vera dengan Pak Agus. Apakah ada data-data Bu Vera tentang pekerja perempuan terutama di sektor pariwisata di Jogja ya Bu? Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau data pastinya kami belum. Cuman kalau bisa dilihat itu 40% memang kita perempuan hanya 40%, yang selebihnya masih laki-laki, masih mendominasi laki-laki. Karena saya bilang tadi aja keterbatasan. Pariwisata 24 jam. Kita punya keterbatasan akses nih perempuan seperti itu. Sudah saya sampaikan kan seperti itu. Kemudian kurang berekspresi nih mungkin perempuan istilahnya kurang pede kalau saya bisa sebutkan beberapa enggak seperti itu kamu mau wedok gitu. Dan konsep konco wingking ya Pak kalau dulu itu sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan, tapi jangan lupa tetap ngurusi keluarga pesan saya. Jangan kemudian kita eksis banget keluarga ditinggal, jangan. Karena bagaimanapun fungsi kita kalau di rumah perempuannya tetap harus istilahnya di bawah, mungkin nggak setara gitu, tetap harus manut karo bojo istilahnya kayak gitu. Kemudian karena merasa sejajar orang kan tetap ya kita punya kodrat yang harus kita penuhi. Kalau di luar kayak gini misal saya dengan Pak Kus berdebat boleh kita posisinya sama, cuman kalau ketika itu ya itu memang harus kita perhatikan. Ini pesan saya nih buat teman-teman wanita semua, kalau ini bukan hanya pelaku pariwisata. Baik, kalau pekerja anak-anak sendiri apakah di pariwisata Jogja ada datanya Bu? Misalnya banyak ditemukan nih di suatu destinasi A ini banyak sekali pekerja anak begitu. Nggak ada. Dan itu kita coba hindari sih sebenarnya. Kalau pekerjaan anak-anak kan harus ini Mas, kita memenuhi aturan kan, seperti hotel kan nggak boleh memperkerjakan di usia sekian karena akan kena oleh aturan ya Pak. Menaker yang punya aturan seperti itu. Berarti sampai saat ini belum ada pengamatan atau aduan nih Bu Vera? Iya, belum ada. Dan jangan sampai ada. Pak Agus sendiri bagaimana melihat mungkin di banyak daerah banyak anak yang dipekerjakan ya Pak ya? Saya rasa di masing-masing daerah itu sudah tahu aturan Mas. Memperkerjakan anak akan ada sanksinya, sanksi hukumnya. Ini memang mereka sudah tahu persis, bahkan biar anak-anak itu punya peluang kesempatan belajar, ya terpenuhi untuk belajarnya. Nah ini memang harus sudah ditanamkan atau ditaati oleh masing-masing daerah di DIY ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga misalkan anak-anak meminta di jalanan. Ya kan, ini memang sudah tugas dinas sosial untuk mengelola anak-anak yang di jalanan seperti itu. Monggo dinas sosial seperti apa untuk menyalurkannya. Ini memang ada Mas, kalau di jalan-jalan memang masih ada. Tapi kan ada aturan bahwa masyarakat sendiri juga jangan mengasih di situ. Betul. Supaya apa Mas, yang pada turun di jalan itu tidak berharap terus. Karena kalau
masyarakat yang lalu lalang itu ngasih ya pendapatannya besar mas, akhirnya betul. dia akan selalu ke situ. Iya lah. Kan gitu. Kok kan duit akeh. Nah, iya. Gawean ini kita duit akeh. Gitu. Sekarang dicat awake dadi putih itu manusia di jalan-jalan. Ini kemarin saya ke Surabaya tanya sama dinas sosial, Bu, kenapa di Surabaya itu bersih, di perempatan tidak ada pengamen, tidak ada manusia yang silver. Oh, itu kita tampung di tempat-tempat khusus mas dari dinas sosial. DIY pun punya camp assessment namanya. Tapi masih kenapa? Kurang tegasnya OPD terkait. Nah, gitu. Harus didorong berarti. Oh, iya, memang kami dorong. Ini tanggung jawab pemerintah. Betul, Ya. Nah, tadi berbicara tentang dorong-mendorong Bu Firhan yang bagus. Ya. Ini terkait dengan juga upaya ya, upaya-upaya dari berbagai macam stakeholder untuk mendorong, terutama dalam konteks ini adalah mendorong terutama pekerja perempuan yang untuk menjadi subjek pariwisata tadi, menjadi pelaku wisata. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, apakah ada upaya-upaya khusus untuk mendorong teman-teman untuk semakin menjadi subjek pariwisata atau sadar pariwisata? Teman-teman perempuan atau semua? Perempuan. Perempuan. Khusus perempuan. Sebenarnya semua, tapi Semua ya. Semua tapi saya ya, semua pasti, dulu baru ya, perempuan. Siap Bu. Kalau untuk sadar wisata kita selalu upayakan mas. Jadi sosialisasi sadar wisata kita lakukan terus ya Pak. Kita melibatkan juga dari legislatif. Karena seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai ketika kita berwisata itu mereka nggak memikirkan kelanjutannya. Okay. Seperti itu. Jadi yang kita sosialisasi nggak cuma kemudian mengelola, tapi para wisatawannya juga. Tetap perwakilannya nggak semua kemudian kita lakukan. Tapi sosialisasi yang kita lakukan itu paling nggak juga mengerti mereka. Ada beberapa hal yang harus mereka patuhi. Nggak cuma kemudian oh ini harus berlanjut, jadi ya hati-hati ketika wisata jangan sampai rusak. Kemudian kebersihan juga harus dilakukan, apalagi kondisi sekarang COVID menikah, berarti posisinya prokes yang 5M itu harus selalu dilakukan. Dan kita juga sekarang ini coba akan mendorong teman-teman destinasi wisata untuk bikin semacam senate gitu yang memang selalu mengingatkan. Jadi terkait dengan 5M itu termasuk juga sosialisasi loh, gimana mereka agar sadar untuk berwisata seperti itu. Kemudian kalau untuk yang perempuan kita coba, kalau terus terang kalau untuk real khusus perempuan saya terus terang kami belum khusus untuk perempuan, tapi akan kami coba. Jadi seperti yang saya sampaikan, jangan hanya jadi penunggu loh, tetap subjek tapi jangan hanya penunggu loh, seperti itu, tapi coba untuk yang pengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian jadi objek itu juga kita coba mulai untuk geser, jangan mau loh jadi objek, karena saya tahu biasanya kalau objek itu pasti pariwisata dalam tanda kutip kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misal ya itu kemudian ada dan kami, mungkin saya secara pribadi atau kami secara tidak bisa membendung ya Pak, karena kami kan punya keterbatasan, kita juga punya keterbatasan yang nggak mungkin kemudian mereka kita hentikan terus kita kasih kerjaan seperti itu. Padahal paling nggak kita edukasi apa sih yang harus mereka lakukan, jangan sampai A, B, C, harus ada kita warning harus kita kasih ke mereka semacam pengetahuan terkait mungkin kesehatan itu juga harus kita berikan seperti itu. Baik, kalau dari Dewan sendiri kira-kira upaya-upaya ke depan atau upaya yang ideal bagaimana Pak Gus? Jadi gini, kalau saya sudah mulai, kalau kami mengamati bahwa berkaitan dengan wisata, di dalam satu wisata itu ada pertunjukan yang untuk suguhan, istilahnya untuk disajikan. Saya sudah amati di sini pelaku seni ini sudah banyak perempuan-perempuan yang tampil di sana, seperti Jadilan, Anggun dan kalau di situ tuh pemainnya perempuan itu ada jatah sendiri loh Mas. Beda dengan yang main laki-laki, kan gitu. Ini saya sudah senang di situ, dan juga kami juga kepengen sekali perempuan-perempuan khususnya di daerah-daerah pinggir itu tampillah, berbicaralah dalam forum, berekspresi kan ada bisa di
yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, Mas, yang dikucurkan bahkan 2022 itu dana S itu langsung ditransfer ke rekening kelurahan, ya kan? Nah ini harus bisa dimanfaatkan untuk tadi mengoptimalkan warganya. Tidak hanya rusak sedikit jalan diajukan, itu tidak mutu itu namanya. Maunya apa? Perangkat desa itu cari mudahnya saja. SPJ-nya mudah kalau itu fisik, tapi ya kelihatan. Tapi beda untuk pemberdayaan, akan lebih sulit karena pendampingan juga. Tapi itu penting. Yang namanya pembangunan harus balance antara pemberdayaan masyarakatnya juga fisiknya. Ini harapan kami seperti itu. Kalau itu kita kawal terus. Ada musrendus, musyawarah dusun, usul, Pak, kami punya kepentingan apa keahlian seperti ini, tolong dianggarkan. Harusnya berani. Ya. Dan partai politik juga, Mas, karena KPU sudah membuat keputusan 30% harus masuk dalam pencalonan. Kalau tidak memenuhi, tidak boleh ikut pemilu. Ini sudah ada keputusan KPU. 30% harus. Saya pernah dilamar partai, Pak, dulu. Karena kurang, Mbak, perempuan kita itu. Iya. Bu ikut nyala, saya PNS ya. Iya. Keberaniannya itu belum seperti laki-laki lah. Dan istilah Jawanya keribetan jarit piye gitu. Nek kampanye. Karena tadi masih bingung karena istilah orang tua ya. Karena kalau pakai jarit itu belum lagi ini rada. Kayak gitu. Padahal sekarang sudah mulai gitu. Iya. Sekarang pakai celana semua perempuan. Nah, kalau saya coba untuk pakai rok. Boleh celananya kadang-kadang kayak gitu. Coba untuk tetap kelihatannya perempuan tapi bisa berperan seperti laki-laki seperti itu. Iya laras Pak. Jadi nggak cuma fisik ya dibangun. Iya sekarang kan. Karena gitu. SDM mereka aset Pak sebenarnya. Aset penting manusia itu. Gitu apa? Jadi perlu terkait ini juga Mas mungkin saya nambahi yang kenapa kemudian perempuan kurang berperan karena non sewu pendidikan juga sebenarnya kurang. Pendidikan sih sebenarnya gak harus formal, nggak sekolah sampai S2, S3 seperti itu. Tapi terkait tadi Pak Pus sudah sampaikan latihan boleh, webinar sekarang wonten gratis banyak. Kemudian bisa ikut kursus-kursus gitu. Nggak harus yang kemudian kudu bergelar di belakangnya jangan hanya seperti itu. Nah, itu penting. Jadi pede nek misal melu kursus masak pinten nggih roti kayak gitu pasti pede kalau melu ning ndi bisa dan yakin juara bisa seperti itu. Kemudian ikut apa ya pelatihan ini fotografi lah misal ikut aja di mana-mana lomba laki-laki semua nggak apa cek pede gitu nah bisa. Ya kurang pedenya tadi. Itu, betul. Itu selain pendidikan saya lihat juga orang pede. Ya. Jadi harus pede sebagai perempuan. Perlu diberi motivasi terus ya. Oh iya Pak, saya senang makanya. Ya. Boleh kalau nanti punya acara Mas panggil saya sebagai motivator. Gitu. Baik. Berarti kalau boleh disarikan Pak Kus dengan Bu Vera bahwa untuk semakin mendukung perempuan sebagai subjek pariwisata ini perlu ada upaya yang benar-benar bersama-sama ya. Perlu gotong royong, perlu kesadaran, perlu sosialisasi dan tentu dari pemerintah, dari individu pun juga sama-sama sadar, sama-sama jemput bola untuk mendorong ini ya. Betul Mas. Semua elemen harus terlibat. Semua elemen harus terlibat dan kami gitu. Kami pemerintah ada Pak Pus legislatif, kemudian ada eksekutif kita bareng-bareng dan harus dibantu masyarakat ya Pak karena nggak mungkin ketika kami nyambut gawe sing istilahnya sikil sirah sikil cuma ketika masyarakat cek tanpa kerjasama betul. Kadang itu sampai kadang kita mikir apa perasaan harus dipikirnya kok masyarakatnya menang wae cek kadang aja sampai seperti itu Mas sekarang makanya dipikir PNS gawane penak enggak juga kan hanya kayak itu sekarang harus mau kapan aja harus siap apa aja seperti itu gitu. Baik, Bu Vera, Pak Kus dan Sobat Setara, tidak terasa tadi menit demi menit kita telah mendapatkan banyak perspektif, banyak mendapatkan cerita juga yang tentu menarik dari Bu Vera dengan Pak Kus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kus telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vera
Semoga Sobat Setara dapat selalu mengikuti podcast Channel Talk pada kesempatan kali ini dan seri-seri berikutnya. Saya Maeswara Nusantoro selaku pemandu acara pada kali ini pamit, dan diharapkan podcast ini dapat menjadi terang bagi praktek berwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang kita cintai. Terima kasih Sobat Setara, semangat tangguh sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.